Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita semua dapat menghadiri kegiatan pemaparan diseminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam program PKG PJOK oleh Bapak Firmansyah SPDI dengan judul modifikasi permainan bola voli dengan SEM atau Sport Education Model. Alhamdulillah, salawat beriringan salam. Marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin. Izinkan saya Rafi Novianti untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP ITN Arado, Bapak Tribowo Laksono. Yang ketiga pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Firmansyah SPDI. Yang keempat akan dibuka diskusi dan tanya jawab. Yang kelima kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Firmansyah SPDI. Dan yang keenam penutup. Tidak menunggu lama, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP ITN Arado kepada Bapak Tribowo Laksono SP SPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih pembawa acara yang telah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP ITN Arado Bukit Kemuning. Yang saya banggakan Bapak Firmansyah SPD selaku peserta PKG diseminasi PKG PJOK yang hari ini akan menyampaikan pemaparannya tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan Sport Educational Model atau SEM. Sekolah sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka upaya meningkatkan mutu pembelajaran sehingga bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Artinya nanti di dalam pelaksanaannya pembelajaran akan terstruktur, terarah, dan terencana. Hasil akhirnya adalah pembelajaran yang berkualitas. Ini memotivasi juga rekan-rekan guru lainnya untuk dapat juga meningkatkan mutu kemampuannya dalam mengelola pembelajaran sehingga nantinya pada titik akhir kita mencapai tujuan peningkatan kualitas pembelajaran di SMP ITN Arado. Kepada Bapak Firmansyah SPD kami mengucapkan selamat atas keikutsertaannya dan selamat menyampaikan pemaparan rencana tindak lanjut hasil keikutsertaannya dalam pelatihan diseminasi PKG PJOK Kabupaten Lampung Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada rekan guru nanti mohon untuk dapat mendiskusikan hasil pemaparan ini sehingga terjadi diskusi yang baik dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Firmansyah SPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP ITN Arado dan Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan diseminasi rencana tindak lanjut pada PKG PJOK dalam hal ini yaitu dalam permainan bola voli. Bapak
Ibu Dewan Guru beserta kepala sekolah yang saya hormati, pada program PKG PJOK ini ada beberapa model yang saya pelajari. Dalam pertama yaitu model pendidikan gerak, kemudian dalam yang kedua yaitu model SEM, yaitu Sport Education Model. Dan selanjutnya ada juga yang istilahnya model kebugaran jasmani. Pada kesempatan ini, program yang akan saya ambil adalah program tentang pendidikan gerak. Insya Allah pada pelaksanaan nanti model ini akan mengikuti SEM yang saya buatkan, ikut menyertai model pendidikan gerak ini, ya, yaitu dengan laporan kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam program PKG PJOK dan berjudul modifikasi permainan bola voli dengan model SEM, yang artinya atau kepanjangan dari Sport Education Model. Dari latar belakang kegiatan ini yaitu pencapaian peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran, kemudian bagaimana bisa membangun proses pembelajaran yang student engaged, dan tentunya memperhatikan voice dan ownership sehingga bisa memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna pada murid, yang mana nantinya penyampaian ilmu pembelajaran bukan hanya dari teori saja, akan tetapi kebenaran dan bukti nyata perlu kita ketahui. Jadi dalam hal ini murid ini tidak diajarkan teori saja, akan tetapi dia akan memberikan praktek langsung bagaimana dia menjadi peserta kegiatan atau pelaksanaannya. Tujuan dari program ini ada beberapa, salah satunya yaitu aspek fisik, ya. Aspek fisiknya apa saja? Meningkatkan kebugaran jasmani, yang artinya melalui berbagai aktivitas fisik, siswa diharapkan memiliki daya tahan kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan koordinasi yang baik. Jadi dalam hal ini, kekuatan ini diuji untuk peserta didik. Yang kedua yaitu aspek kognitif. Ya, apa itu? Memecahkan masalah. Dalam berbagai permainan dan aktivitas, siswa diajak untuk berpikir kritis dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai tantangan. Ya, ketika dia melakukan program, tentunya yang namanya permasalahan di setiap tim, ya, itu ada. Jadi bagaimana solusinya untuk memecahkan, bagaimana untuk melakukan kegiatan yang baik. Yang ketiga yaitu aspek efektif, menanamkan nilai-nilai sosial, yang mana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya kerjasama. Ya, dalam satu tim ini tentunya harus ada kerjasama, tidak ada dia bekerja satu atau per individu. Dalam satu tim ini harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama dalam satu program juga tidak berjalan, ya. Yang kedua, yang terakhir yaitu aspek psikomotor. Apa? Mengembangkan kreativitas. Siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan-gerakan yang dimainkan. Dalam hal ini yaitu permainan modifikasi, permainan bola voli. Ya, permainan bola voli ini apa? Gerak dasarnya antara lain passing bawah, passing atas, dan melakukan smash. Ya. Berikutnya, menguasai keterampilan gerak khusus. Siswa dilatih untuk menguasai keterampilan gerak khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya, atau yang seperti olahraga renang, dia diajarkan mungkin salah satunya apa? Gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan lain sebagainya. Yang kedua, bulu tangkis, yang melakukan smash dan sebagainya, atau permainan sepak bola, ya.
mengoper, menggiring, dan lain sebagainya. Dan kita akan permainan bola voli. Gerak dasarnya cuma ada 3. Passing bawah, passing atas, dan smash. Baiklah, berikutnya capaian programnya itu apa? Ada beberapa capaian. Capaian program kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa itu? Mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dengan pembelajaran SEM yang efektif, siswa akan memiliki bekal yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ya, jadi siswa dituntut untuk apa? Bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Apa itu SEM? Singkatan dari Sport Education Model, yang mana sebuah model pembelajaran yang mengadopsi pendekatan olahraga secara menyeluruh dalam proses pembelajaran mengajar. Jadi model ini, pembelajarannya ini pendekatan olahraga secara menyeluruh. Jadi siswa dituntut untuk bisa memprogram, ya, menjadi panitianya, misalkan dia bisa menjadi wasit, dia menjadi wasit, dan menjadi pemain, dan lain sebagainya. Dia menyusun dari awal sampai akhir kegiatan. Tujuannya apa? SEM ini membuat pembelajaran PJOK lebih menarik dan bermakna dengan simulasi kompetisi olahraga yang sebenarnya. Jadi dituntut untuk berkompetisi bersama tim, ya. Kerjasamanya dibutuhkan juga. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih termotivasi karena merasa seperti atlet sungguhan. Dia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya. Yang berikutnya, menerapkan nilai-nilai olahraga. Seperti apa? Sportivitas ketika antara tim lawan dengan tim satunya itu ada yang kalah dan ada yang menang. Dia harus apa? Mengakui kekalahan atau rendah diri ketika dia dapat. Atau fight play dan semangat juang. Ketika dia melakukan apa? Pertandingan, dia harus ada apa? Semangat juangnya. Nah, itulah capaian program yang akan dilakukan berikutnya, yaitu langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang pertama, peserta didik berperan sebagai pelaku acara. Jadi peserta didiknya ini memprogram apa yang akan dibuat, ya. Seperti ini, permainan bola voli, siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi koordinatornya, siapa yang menjadi panitianya, siapa yang menjadi timnya, yang tim soraknya, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, guru sebagai fasilitator saja, hanya membimbing bagaimana jalannya kegiatan ini, langkah-langkahnya, persiapan, melakukan teknika meeting sebelum melakukan kegiatan, pengelolaan waktu yang tadinya waktunya berapa menit dirubah. Kenapa? Dimodifikasi, ya, tidak waktu yang full. Ya, menganalisis pertandingan bola voli, memilih peran sesuai kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik ini ada yang mampu misalkan di lini kanan, di lini kiri, dan lain sebagainya. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tentunya kita kegiatan dilakukan di lingkup ruang sekolah. Tentunya ada program dari sekolah itu yang namanya komunitas belajar. Jadi program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah atau yang disebut dengan P5. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilakukan di luar jam pelajaran atau waktu libur untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi
tujuannya ini untuk menguatkan karakter peserta didik. Ya, tujuan kokurikuler itu apa? Menguatkan mata pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Contohnya kalau pelajaran PJOK di sini ada permainan futsal. Ada kokurikulernya apa? Tanding di luar. Permainannya ada eskul. Ya, contoh kegiatan kokurikuler antara lain kunjungan edukasi untuk menyemangati peserta didik ke museum olahraga. Ya, jadi tahu yang namanya sejarah bagaimana olahraga terbentuk di dunia dan di negara kita. Ya, jadi laboratorium dan tempat bersejarah lainnya. Yang berikutnya sarana kegiatan ini apa? Seluruh kelas tinggi yaitu kelas 7, 8 dan 9 karena kita ada di tingkat SMP. Pelaksanaan kegiatan mulai dari tanggal 17 sampai dengan 16 sampai dengan 17 November 2024. Sedangkan persiapannya tanggal 13 sampai 15 November 2024. Ya. Jadi waktu sudah diatur bagaimana kegiatan ini akan berjalan. Ya, sebagai penanggung jawab program ini adalah kepala sekolah dan guru PJOK sebagai koordinator. Jadi kepala sekolah ini hanya sebagai penanggung jawab kegiatan. Bagaimana kegiatan ini akan berjalan dengan lancar. Jangan sampai terkendala satu apapun. Nah, KBS-nya apa? Komunitas belajar di sekolah. Yang terlibat adalah seluruh guru, mapel atau wali kelas yang membimbing. Jangan sampai ada wali kelasnya tidur-tiduran di kantor. Ya, guru mapelnya membimbing. Kalau misalkan satu hari pelajaran ini kita bantu. Contohnya bagaimana? Ketika ada pertandingan, berkolaborasi dengan guru-guru mapel. Ketika ada pertandingan ini, contoh tim A dengan tim B melakukan pertandingan, berkolaborasi dengan guru, contoh dengan guru agama. Ya, ketika tim A kalah, dia apa? Bisa berkolaborasi dengan guru agama. Ya, gimana kolaborasinya? Guru agama ini ketika ini membantu siswanya, dia menghafal apa surat-surat pendek atau menghafal rukun iman. Nah, itu berkolaborasi. Namanya berkolaborasi. Dengan guru matematika bisa, ya, berkolaborasi. Bagaimana? Ketika ada salah satu tim yang kalah, dia diharuskan menghafal perkalian 5, perkalian 6 atau membaca ya istighfar 100 kali. Nah, biar ada motivasi. Berikutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset-aset yang ada di lingkungan sekolah antara lain pernyataan aset manusia. Aset manusia di sekolah itu apa? Antara lain kepala sekolah, ya, guru, murid, dan warga sekolah yang hidupnya di lingkungan sekolah, penjaga sekolah, ibu kantin, dan lain sebagainya. Itu digolongkan menjadi aset manusia. Aset sosial, keterlibatan komunitas belajar, lingkungan yang mendukung, ya. Komunitas belajarnya misalkan di sini ada komunitas belajar beriman, ya, dia didukung dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Yang ketiga aset politik. Aset politik di lingkungan sekolah yaitu apa? Yang mana kebijakan kepala sekolah terkait program-program yang kita buat. Contohnya pelajaran PJOK, dia memberikan kebijakan, memberikan perintah, memberikan izin. Nah, itu di lingkungan politik. Ini di bahasa aset. Yang berikutnya aset lingkungan. Ya, lingkungan sekolah apa saja yang bisa kita manfaatkan? Ya, salah satunya apa? Aset lingkungannya seperti lapangan sekolah. Yang ada di sekolah kita, lapangan badminton, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan dan lain sebagainya. Ya, itu yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir aset agama. Aset agama, bagaimana
sosialisasinya, yaitu apa? Yang mana dalam melakukan kegiatan diawali dan diakhiri dengan doa. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim tentunya dalam melakukan kegiatan harus diawali dan diakhiri dengan doa berikutnya, yaitu rencana evaluasi. Tentunya setiap kegiatan itu harus ada apa? Evaluasi agar apa? Terdeteksi bagaimana kegiatan ini berjalan dengan lancar, kendalanya apa, bisa kita lakukan berikutnya dengan tidak ada kendala lagi, karena sudah kita pelajari pada sesi ini, yaitu aspek yang dievaluasi dalam kegiatan ini, aspek kognitif, pengetahuan tentang aturan permainan, prinsip gerakan, manfaat olahraga dan sebagainya. Jadi pengetahuan permainannya bagaimana anak-anak sih, apakah sudah bisa, apakah materinya belum, apakah dalam melakukan passing bawah, passing atas dan semetnya masih salah. Nah, itu harus diperdalam lagi dalam melakukan pembelajaran, yaitu yang kedua aspek afektif, sikap sportivitas, apakah setiap timnya menerima kekalahan atau dan sebagainya, bagaimana solusinya ketika dia tidak menerima, ya, kerjasamanya bagaimana, apakah ketika datang bola dia saling berebut, tidak tahu atur posisinya. Nah, itulah ya, disiplin, bagaimana anak-anak yang disiplin ketika waktunya sudah pertandingan, apakah sudah ngumpul, apa masih bermain. Nah, itulah aspek-aspek yang kita dievaluasi. Tanggung jawab, ya, tanggung jawab anaknya seperti apa ketika bolanya dia menjauh, ketika acara sudah selesai bagaimana, apakah dia langsung bubar jalan, apa memberesi peralatan yang sudah kita lakukan, ya. Dan rasa percaya diri, ya, percaya dirinya apa? Dia sebagai atlet olahraga yang sesungguhnya. Yang itu aspek psikomotor, kemampuan melakukan gerak dasar, keterampilan olahraga dan kebugaran jasmani. Kemampuan melakukan gerak dasar, apakah dia passing bawahnya sudah benar, apakah masih melenceng, ya, apakah masih diperbaiki lagi, ya. Nah, keterampilan olahraganya apakah sudah benar, ya. Ya, itulah ya yang harus kita evaluasi. Jenis-jenis evaluasinya ada berapa? Ada 3. Salah satunya ini, yang pertama diagnosis, dilakukan sebelum pelajaran atau dimulai untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, ya. Sebelum melakukan kegiatan ini tentunya anak murid ini kan kita tanya kemampuannya sudah sampai mana. Ketika kita mau melakukan kegiatan sampai di mana, ya. Yang kedua evaluasi formatif, ya, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik, ya. Ketika proses pembelajaran kita harus lihat bagaimana dia, sudah benarkah, apa masih perlu bimbingan. Yang terakhir evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik, ya. Jadi peserta didiknya bagaimana ini, ya, apakah dia mampu, ya, bagaimana dia mengatasi permasalahan dan lain sebagainya. Lanjut 9. Kemungkinan, biasanya setiap ada kegiatan itu ada kemungkinan tantangan. Salah satunya apa? Faktor cuaca yang kurang mendukung. Tentunya kegiatan yang ada di luar luar gedung biasanya terkendala masalah cuaca. Yang dibutuhkan kan ketika dia bermain bola voli itu harus cuacanya cerah. Tidak bisa bermain voli di dalam hujan-hujanan. Dicek, ya, voli pantai itu namanya, ya kan? Yang kedua, terjadinya konflik antar tim, ya, tim A tim B, dia ada ketegangan, salah satunya tidak menerima kekalahan. Contohnya, kalau misalkan bolanya padahal masuk tapi wasitnya mengatakan tidak masuk. Nah, itulah konflik, ya, yang harus kita selesaikan, ya. Jangan sampai sudah selesai acara anak-anak
Waduh, tawuran pula ya. Yang ketiga yaitu wasit yang lisensi. Tentunya ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, tentunya harus ada apa? Wasit yang berlisensi, yang sudah pengalaman, jam terbangnya sudah tinggi, ya. Nah, itulah ya kemungkinan yang biasanya terjadi dalam satu kegiatan. Lanjut kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Inilah slide yang ditunggu-tunggu, yaitu terima kasih. Mudah-mudahan dalam pemaparan ini kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang kita akan programkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firmansyah atas pemaparannya mengenai materi permainan bola voli dengan model SIM tadi ya. Sport Education Model. Ya, benar nggak perannya? Ya. Ya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila dari rekan-rekan audiens ada yang ingin ditanyakan, boleh. Ya. Mengapa perlu dilakukan modifikasi pada permainan bola voli? Baiklah. Jadi mengapa perlu dilakukan modifikasi pada permainan bola voli? Yaitu modifikasi dilakukan agar permainan menjadi lebih menarik. Yang pertama yaitu mudah dipahami, ya. Modifikasi juga untuk meningkatkan keterampilan motorik dan kerjasama, ya. Kesenangan dan dalam bermain itu yang membuat kita dimodifikasi. Sudah. Terima kasih. Boleh, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita batasi berapa pertanyaan ini, Pak? 3 pertanyaan. Ya, silakan. Apa manfaat modifikasi permainan bola voli pada anak-anak? Manfaat. Jadi manfaatnya yaitu permainan bola voli ini dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan, ya, kecekatan, ya, mata dan tangan ketika bola kemana dia, kecepatan tangan, kecepatan mata, gerak, kelincahan. Nah, itulah dia seperti itu, ya, kekuatan dan daya tahan anak. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih kerjasama tim dan sportivitas. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Bagaimana? Spontanitas, moderasi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya? Ya, saya. Silakan. Apa saja yang bisa dimodifikasi dalam permainan bola voli? Jadi, yang dapat dimodifikasi antara lain ukuran lapangan. Ya, ukuran lapangan yang tadinya berapa kali berapa diperkecil untuk menormalisasikan permainan jangkauan. Ya, yang kedua yaitu tinggi net. Yang tinggi netnya misalkan 170 untuk ukuran dewasa, karena kita anak SMP, dia harus dipendekkan menjadi 150. Ketika dia smash, dia bisa melewati, ya. Yang kedua ukuran bolanya, yang tadi normalnya misalkan ukurannya besar, dia ada diperkecil. Apa mungkin dibuat contoh dengan busa agar modifikasinya lebih optimal. Jumlah pemainnya yang normalnya 6 orang, kita menjadi 4 orang karena keterbatasan peserta didik, ya. Tuh, aturan servis dan cara perolehan angka yang tadinya misalkan sampai 15, kita sampai 10, waktunya disingkat. Oke, itu saja. Bagaimana? Selesai? Jelas ya? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jelas ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Firmansyah. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan dalam materi ini yaitu
pembelajaran SEM yang efektif, ya, pembelajaran SEM yang efektif, siswa akan memiliki bekal yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu saja. Cukup ya. Demikianlah pemaparan dari Bapak Firmansyah mengenai RTL dari PKG PJOK ini dengan materi permainan bola voli dengan metode SIM ya. Ya. Selanjutnya menginjak ke acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.